Itu bagus, kata Lon Yi yang suaranya sekejap menghilang. Xiaoyan merasa lega saat melihat itu, ia akhirnya melihat Cailin dan menemukan cara untuk menyelamatkannya, meski cara itu belum tentu berhasil. Namun setidaknya itu tidak diragukan lagi akan menjadi satu-satunya cara, jika dia gagal, akibatnya tidak dapat dia bayangkan. Bajingan Xuanling, kau cuma beraninya menangkap wanita. Orang lemah sepertimu tidak pantas mendapatkan martabat, kata Xiaoyan dengan dingin menatap Xuanling. Nada bicaramu konyol sekali. Aku adalah Douxian tahap awal puncak, sementara kau masih di kelas Doudi, aku dapat dengan mudah menghancurkanmu, kata Xuanling mencibir. Baru Douxian tahap awal puncak, apa yang buat kau jadi bangga? Aku akan melihat seberapa hebat kemampuanmu, kata Xiaoyan dengan dingin. Pikiran melintas di benaknya dan tato klan Xiao muncul, mengikuti munculnya tato klan Xiao, douci hijau pekat yang liar melonjak di tubuhnya hingga menyebabkan ruang sekitarnya nampak berfluktuasi dan kekuatannya melonjak dengan drastis. Namun douci yang melonjak tidak berhenti di situ saja saat segel di tangan Xiaoyan kembali berubah. Segera douci emas yang cemerlang melonjak dari tubuhnya dan avatar naga raksasa muncul di belakangnya menyebabkan ruang sekitarnya makin berfluktuasi. Xiaoyan saat ini menggunakan dua perubahan menyebabkan kekuatan seketika melonjak ke Douxian tahap awal di depan tatapan terkejut kelompok Zulao. Douxian tahap awal, anak ini benar-benar menggerikan, seru kelompok Zulao terkejut. Mata Xuanling sedikit menyipit saat melihat itu. Hanya Douxian tahap awal, dasar bodoh, aku akan memberimu pelajaran apa itu Douxian sebenarnya, kata Xuanling tersenyum dingin. Douci merah pekat melonjak keluar dari tubuhnya hingga menyebabkan ruang sekitarnya nampak bergetar, ini adalah kekuatan Douxian tahap awal puncak. Bocah, karena kau di sini, maka tinggallah di sini selamanya, kata Raja Xuanling dengan dingin, matanya melirik iblis Gorli dan memerintahkan, Gorli tangkap mereka semua. Cahaya darah melonjak di mata Gorli saat mendengar itu, kabut darah melonjak dari tubuhnya membawa tekanan besar menyapu sekitarnya, di saat yang sama, tubuh Yiwa tiba-tiba berkedip dan sekejap muncul tak jauh di depan Gorli, aku lawanmu, kata Yiwa dengan kedua tangan terlipat di dadanya. Yiwa, hati-hati, setelah aku membunuh bajingan Xuanling, aku akan datang membantumu, kata Xiaoyan dengan dingin. Kakak, kamu bisa tenang, tidak mudah baginya untuk mengalahkanku, kata Yiwa dengan dingin menatap Gorli. Mata Ventian sedikit menyipit saat melihat itu, sebagai ketua pavilion, mana mungkin dia membiarkan Xiaoyan melawan Xuanling, meskipun mereka berdua adalah Douxian, namun kekuatan awal dan puncak Douxian dapat dikatakan memiliki kesenjangan yang besar. Xiaoyan, biarkan aku menghabisi bajingan ini, kata Ventian. Tubuhnya berkedip dan sekejap muncul tak jauh di depan Xuanling. Namun di saat yang sama Xuanchang juga sekejap muncul di depannya. Aku lawanmu, kata Xuanchang dengan suara berat. Bagus, Xuanchang, tangkap orang tua yang belum mati itu, kata Xuanling tersenyum dingin. Dia melambaikan tangannya dan ruang nampak berfluktuasi ketika 10 sosok yang memiliki sisik naga muncul dari celah spasial. Itu pasukan Legiun Naga. Meskipun kekuatan mereka adalah Banxian, namun barisan itu tidak dapat diremehkan, apalagi mereka memiliki cahaya darah di mata mereka, tidak ada seorang pun yang tahu taktik apa yang mereka miliki. 10 pasukan Legiun Naga, siapa di antara kita yang bisa menahannya, kata Muxuzi dengan wajah sedikit kusam, dengan kekuatan mereka saat ini, jelas mereka tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menghadapi begitu banyak orang. Sekejap udara nampak bergetar ketika beberapa sosok muncul. Saudara Muxuzi, serahkan mereka pada kami, kata seorang pria tua kekar tersenyum tipis ke arah Muxuzi. Itu benar, kalian kalahkan orang-orang jubah hitam itu, serahkan pasukan Legiun Naga pada kami, kata seorang lelaki tua kurus berjubah perak berdiri dengan tenang dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Rupanya saudara Jingkun dan Chen Liang, kalian datang juga, kata Muxuzi. Kami menerima kabar, Xuan Tian tidak bisa jatuh ke tangan klan iblis, kata Chen Liang dengan keras. Kilatan dingin melintas di mata Xuanling saat melihat itu, kalian semut kecil, aku akan menjadikan kalian semua bonekaku setelah aku menangkap bocah ini,
pasukan Legiun Naga cepat habisi mereka, teriak Xuanling dengan dingin. Cahaya darah menyala di mata pasukan Legiun Naga saat mendengar itu. Doci merah melonjak di tubuh mereka saat mereka dengan cepat menyerbu ke arah kelompok Jingkun. Mata kelompok Jingkun dengan dingin menatap musuh yang datang menyerbu. Doci Bansian yang kuat melonjak di tubuh mereka saat mereka melesat ke depan. Pertarungan sengit pun tak terelakkan. Xiaoyan, karena kamu ingin menjadi pahlawan hari ini, biarkan aku melihat kemampuan kecilmu itu, kata Xuanling dengan senyum mengejek. Dia mengulurkan tangannya ke depan, segera ruang di depannya bergetar ketika sebuah telapak tangan darah besar meluncur ke arah Xiaoyan. Wajah Xiaoyan tidak berubah saat melihat itu, dia mengayunkan tangannya dan sebuah telapak tangan hijau meluncur dan menghantam telapak darah hingga hancur. Hanya seperti itu seranganmu, kata Xiaoyan mencibir. Mata Xuanling sedikit menyipit saat melihat itu, dasar bocah, aku akan merobek mulutmu begitu kau jatuh ke tanganku, kata Xuanling dengan dingin. Namun sebelum Xuanling menyerang, Xiaoyan mengayunkan tangannya dan naga api hijau yang membawa suhu panas meluncur ke arah Xuanling. Mata Xuanling sedikit mengernyit saat melihat itu, dia mengulurkan tinjunya dan sebuah tinju meluncur dan menghantam naga hijau hingga hancur. Kilatan dingin melintas di mata Xiaoyan saat melihat itu, jari tangannya terlihat terjalin bersama sebelum pedang panjang muncul di tangannya. Dia membuat 3 langkah gerakan dalam 3 ayunan pedang sebelum mengangkat pedangnya ke langit. Segera ruang di atasnya nampak bergetar ketika sebuah pedang besar muncul di langit sebelum berubah menjadi 3 bilah cahaya tajam yang meluncur ke arah Xuanling. Dimanapun 3 bilah cahaya tajam itu lewat, celah spasial akan terbelah. Mata Xuanling sedikit menyipit saat melihat itu, dia bisa merasakan kekuatan bilah pedang yang tidak lemah. Segel di tangannya berubah dan kabut darah melonjak di sekitarnya akhirnya berubah menjadi 3 jari darah raksasa yang muncul dari ruang kosong. Xuanling mengerahkan jarinya dan jari itu dengan kejam menghantam 3 bilah tajam hingga menimbulkan ledakan teredam dan riak energi liar menyapu sekitarnya. Kedua kekuatan saling mengikis dan retakan perlahan muncul dari bilah pedang sebelum akhirnya meledak dan hancur. Hancurnya 3 bilah tajam membuat Xiaoyan sedikit terkejut dan tubuhnya terdorong mundur 2 langkah. Senyum dingin muncul di wajah Xuanling saat melihat itu dan mengulurkan jarinya ke arah Xiaoyan. Segera 3 jari darah raksasa membawa tekanan kuat meluncur ke arah Xiaoyan. Melihat itu Xiaoyan sedikit menyipitkan matanya, dia membuat 5 langkah gerakan dalam 5 ayunan pedang, sebelum mengangkat pedangnya ke langit. Segera ruang di atasnya nampak bergetar ketika 5 bilah tajam cahaya pedang melesat keluar dan meluncur ke arah 3 jari darah raksasa dan menghantamnya hingga hancur. Kejutan melintas di mata Xuanling saat melihat itu, ini agak konyol, bocah ini mampu menghancurkan seranganku, pikir Xuanling sedikit mengernyit. Sementara itu ledakan keras yang membawa angin liar menyapu sekitarnya ketika tinju api merah menghantam cakar darah hingga hancur. Namun kekuatan cakar darah yang lebih besar membuat Yiwa terdorong mundur beberapa langkah ke belakang. Hanya seorang Bansian, berani melawanku, apa kau tidak pernah belajar cara menghadapi lawanmu? Lebih baik kau pulang dan merengek pada ibumu, kata Gorli dengan suara tawanya yang mengejek. Zulao yang melihat itu sedikit terkejut, meski Yiwa hanya Bansian, namun dia mampu beradu pukulan dengan Gorli tanpa menunjukkan kelemahan. Anak kecil ini benar-benar monster, apa yang diberikan Xiaoyan untuk anak ini makan, pikir Zulao menggelengkan kepalanya. Sementara itu Yiwa sedikit mendengus, dia seperti sedang menghadapi 2 serangan monster iblis di saat yang bersamaan. Segel di tangannya dengan cepat berubah, sementara ia bergumam dalam hatinya, transformasi Dewa Naga, langkah kedua, gumam Yiwa dalam hatinya, mengikuti segel di tangannya yang berubah. Angin di sekitarnya dengan cepat mulai membentuk badai ketika api merah melonjak keluar dari tubuhnya dengan cara yang liar, sebelum berubah menjadi avatar naga raksasa yang muncul di belakangnya. Senyum mengejek di wajah Gorli sekejap menghilang saat merasakan kekuatan yang memancar dari tubuh Yiwa, Douxian. Bagaimana mungkin, seru Gorli terkejut, ini adalah pertama kalinya dia melihat itu. Saat ini Yiwa melepaskan transformasi Dewa Naga yang dipelajarinya dari Xiaoyan saat mereka berada 100 hari di alam kosong. Taktik ini segera membuatnya menerobos Douxian. Apa kamu sudah menyadari kelemahanmu?
kata Yiwa dengan senyum mengejek. Jangan songong kau bocah, kau masih di tahap awal dousian, sedangkan aku dousian bintang 3, apa yang bisa kau banggakan? Apa kau pikir dengan kekuatanmu yang lemah ini kau mampu bertarung melawanku dalam waktu yang lama? Kata Gorli tertawa mencibir. Kilatan dingin melintas di mata Yiwa saat mendengar itu. Awalnya aku hanya ingin mengalahkanmu, tapi sekarang aku berubah pikiran. Aku akan membuatmu menyesal hidup menjadi iblis, kata Yiwa dengan dingin. Api merah melonjak di tangannya sebelum dengan kejam mengayunkan tinjunya. Segera tinju besar yang membawa suhu panas menakutkan meluncur ke arah Gorli.